Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudianto. Hari ini kita akan bicara berkenaan dengan ruang lingkup kebijakan pendidikan. Nah, kalau kita bicara tentang kebijakan pendidikan, kita akan bicara berbagai definisi yang disampaikan atau tercatat, tersurat di berbagai kamus ya. Ini kalau dari kamus bahasa Inggris bahwa definisi kebijakan itu adalah plan of action, especially one made by government business company. Lalu juga di kamus English Reader's Dictionary, salah satunya ada contoh a contract of insurance, a form of lottery, a course of conduct based on principle or advisability. Ini beberapa definisi kebijakan yang saya temukan di beberapa kamus ya. Karena kalau dalam bahasa Inggris, kebijakan itu diterjemahkan sebagai policy. Dan yang berwenang di sini mengeluarkan policy itu adalah yang berwenang, artinya pemerintah. Nah, menurut Stephen Jewell bahwa policy itu adalah pernyataan atau pemahaman umum berisikan pedoman. Ya, jadi ini digunakan oleh banyak orang. Ini hubungannya dengan publik ya. Nah, berisikan apa? Pemikiran dalam proses pengambilan keputusan yang mengikat dan memiliki esensi pada batasan untuk dalam pengambilan keputusan. Ini ya. Nah, yang kedua kita dari Attila R dan Rian Nugroho. Dan ini keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis dalam bidang pendidikan dan untuk menjabarkan apa visi misi pendidikan dalam rangka apa mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat, dan ini dilakukan dalam kurun waktu tertentu, artinya terbatas, tergantung dari biasanya pemerintahan yang sedang berkuasa. Nah, ada 3 karakteristik yang kalau kita bicara berkenaan kebijakan pendidikan. Jadi salah satu karakteristik atau ciri bahwa kebijakan pendidikan itu memiliki tujuan. Tujuan pendidikan tahun 2035 di Golden Age ya, atau Golden Indonesia emas. Ya, itu salah satu tujuan pendidikan atau kebijakan pendidikan pemerintah sekarang. Atau sekarang Mas Nadiem mengeluarkan adanya kurikulum merdeka. Nah, itu juga tujuannya. Nah, kebijakan pendidikan itu mengarah kepada ke sana. Memiliki aspek legal formal. Ini harus dikuatkan dengan adanya undang-undang. Ada undang-undang dalam artian yang mengeluarkannya itu adalah undang-undang dasar dulu, turunannya ke bawah ada undang-undang yang disepakati antara DPR dengan pemerintah, lalu di bawahnya ada gubernur ya, undang-undang artinya secara daerah, lalu juga ada di bawahnya juga ada keputusan wali kota dan yang lain sampai ke tingkat satuan pendidikan. Dan yang ketiga memiliki konsep operasional, artinya sebuah kebijakan pendidikan itu dibuat oleh yang berwenang, artinya pemerintah. Yang kedua dapat evaluasi, dan yang ketiga memiliki sistematika. Kebijakan itu tidak bisa hanya tulisan saja, tidak ada hal yang dipertimbangkan dulu, ada hal yang memang menjadi acuan kenapa kebijakan ini dibuat, lalu ada operasionalnya, lalu ada evaluasinya, instrumen penilaian dan yang lain. Nah, kebijakan pendidikan ini harus bisa mengatasi ada masalah yang bisa mengcover masalah. Jadi kebijakan pendidikan ditentukan oleh unsur masalah dulu, dari masalah ini untuk mengatasi menyelesaikan tujuan apa tujuannya pendidikan, dan yang ketiga ini harus ada cara kerja, ada cara pemecahan masalah. Nah, kalau kita bicara masalah itu ada masalah global, artinya masalah yang secara umum internasional. Nah, tahun 2003 data OECD berkenaan Indonesia, ini walaupun ini data-data lama ya, mungkin ada beberapa yang sudah berubah. Jadi ada beberapa masalah global, ada culture like, ini ada peringatan iptek yang pesat. Kalau sekarang mungkin barrier-nya atau lintasnya tidak terlalu besar. Lalu ada unskilled labor, kalau sekarang mungkin ada peningkatan ya. Lalu yang ini kemampuan literasi dan numerasi yang masih kurang. Dan yang ketiga kemampuan sains kita. Ini masih PR. Tapi masalah nasional yang paling banyak. Masalah produktivitas, masalah relevansi pendidikan, input juga ya, walaupun dengan budget pendidikan yang sudah 20%, masalah ini masih muncul. Dan ini yang menjadi masalah dalam penentuan kebijakan pendidikan. Lalu ada unsur tujuan. Tujuan ini harus ada tujuan umum pendidikan,
tadi kan, menciptakan manusia Indonesia yang bermartabat, berakhlak, bermartabat, menjadi manusia yang global. Ini juga harus. Nah, bicara tentang kebijakan pendidikan, ada 4 prosedur pemecahan masalah. Ada pemecahan itu definisi, tahapan definisi, ini perumusan masalah, menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Ada tahapan prediksi, jadi perumusan ada meramalkan, memprediksi masalahnya seperti ini, konsepnya seperti apa. Lalu ada preskripsi, nah ini rekomendasi dari prediksi itu. Lalu evaluasi sebelum ke bagaimana masalah itu bisa diselesaikan melalui kebijakan yang akan dibuat. Nah, ini ada tahapan, ada 5 penentu keberhasilan kebijakan. Yang pertama, bahwa kebijakan itu akan berhasil jika memang kebijakan itu dibuat berdasarkan masalah ya. Ada kejelasan rumusan masalah, alternatif, sumber-sumber potensial yang mendukung. Ini harus melibatkan semua SDM. Lalu ada keahlian pelaksanaan kebijakan, ini harus ada monitoring, dan yang terakhir, dukungan dari halayak serta efektivitas serta efisiensi birokrasi. Kebijakan itu harus dilaksanakan, kebijakan itu harus dievaluasi, karena kebijakan itu akan membawa efek baik kepada tercapainya tujuan pendidikan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan melalui slide Canva ini. Semoga informasi atau ilmu yang saya share hari ini bisa bermanfaat untuk Anda sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.